Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi. Kuliah yang ke-9, yang ke-10 ya. Pertemuan yang ke-10 ini. Hari ini kita akan bahas soal modus korupsi. Apa-apa saja model modus yang akan terjadi, yang sudah terjadi ya. Jadi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor ini dalam memainkan perannya itu menggunakan berbagai macam modus supaya tidak terdeteksi oleh APH. Jadi banyak modus yang digunakan. Nah, saya coba mengumpulkan dari berbagai kasus yang ada di putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Dari sana kemudian dapat tersusun berapa jenis modus yang paling sering dilakukan. Sudah masuk videonya ya? Ada kelihatan? Belum, Pak. Belum. Terlihat? Ya, Pak. Sudah keluar ya filmnya? Suaranya terdengar nggak? Videonya belum, Pak. Ada gambarnya? Cuma slide, Pak. Cuma slide. Videonya ada ya? Nggak ada Belum video? ada. Nggak ada, Bisa. Pak. Nggak ada video. Bentar. Ada? Ada videonya ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Suaranya terlihat? Ya, selamat buat kemenangan Anda, Pak Yatna. Wah, saya nggak boleh takabur, Pak. Besok kan saya harus keluar negeri, Pak Yatna. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Saya ucapkan sekali lagi selamat ya. Dan sukses tahun-tahun ke depan lah. Ya. Saya nggak tahu harus berterima kasih seperti apa, Pak. Nggak usah berterima kasih. Pak Yatna tahu sendiri lah. Ya. Ya udah, oke. Tujuan saya itu mulia. Makanya saya berada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan saya berjanji, Posyandu akan kita perbaiki, bapak-bapak. Musola akan kita perindah. Ternak-ternak, pupuk-pupuk semuanya akan tersedia buat bapak-bapak semuanya. Dan yang paling penting, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak akan membiarkan ada orang yang mengganggu desa ini. Ya, itu janji saya.
Loh, Bapak kok belum mati? Kan belum kamu tembak. Bapak ini jagoan apa penjahat? Nah, bapakmu ini kawan kamu atau musuh kamu? Bang, katanya masih sakit. Main aja bisa. Disuruh sekolah, bilangnya masih lemas. Apa lagi? Jalan ya mainnya. Itu musuh datang, Pak. Ini jam 9. Bu, ini Iqbal kasih minum obat ya. Bapak ini bersekongkol. Nah, biar cepat sembuh. Sini. Jangan lupa ya. Kalau rumah-rumah di belakang kabut itu sudah, kita akan bangun real estate. Rumah-rumah besar, ruko-ruko, kafe-kafe, dan hamparan tanah yang luas itu kita akan bangun sport center, masjid, dan lapangan golf. Biar Bapak Presiden bisa main di sana. Masalah janda itu akan saya segera selesaikan, Pak. Kapan? Secepatnya, Pak. Kapan itu? Secepatnya, Pak. Cepat! Kapan buldosernya masuk ke kampung ini? Dan surat ini juga sudah ditandatangani oleh Pak Camat. Cepat sekali ya, Mas. Pak Lurah tahu sendirilah. Rencana Pak Jaya itu kan udah dari seminggu yang lalu. Masih bagus dibuatnya besok. Apa itu Jaki? Sebelum buldosernya datang, Bapak masih punya waktu untuk dapetin surat tanah janda itu. Siapa? Kenapa dia begitu? Dia suka ganti mahasiswanya semua jadi sama modusnya. Kata Pak Jaya, jadi petani zaman sekarang ini serba susah, Pak. Hujan nggak datang-datang, bibit pada jelek, pupuk nggak selalu ada. Udah gitu, harga jual gabah saat ini murah banget, Pak. Silakan, Pak. Tante, aku pulang dulu ya. Pasti aku udah dicariin ibu nih. Terima kasih ya Tante tentaranya. Ya, hati-hati ya. Ya Tante. Iqbal ngapain kamu di sini? Bapak juga ngapain di sini?
Ya, bukannya kamu sakit. Ya udah pulang sana. Pulang ya. Dari awal pembimbingnya kasih saran begini-begini, dia nggak mau. Jadi dia disuruh wawancara ke perusahaan, nggak dia wawancara. Maksud kamu apa, El? Nggak ada maksud apa-apa. Tadi tuh aku lagi jalan ke pasar. Terus aku lihat Iqbal lagi main sendirian. Kan kasihan kan dia. Nggak nyambung isi antara Udah, judul, aku ajak aja dia ke isi, pasar. cuma masalah sama isi nggak nyambung. Lagian nggak ada salahnya kan aku beliin dia mainan. Biar dia punya teman lagi. Ayo, sekarang aku bantuin kamu beresin barang-barang. Sore ini juga kamu harus pergi dari sini. Karena besok pagi, bulldozernya akan datang. Bukannya kamu udah janji? Maafin aku, El. Ya tak. Kalau ada yang ganggu rumah aku lagi, dan kamu ngebelain aku, Kenapa? aku main-main. Istri kamu bakal tahu. El. Ella. Akang tahu sendiri. Dikasih uang, dia nolak. Ditakut-takutin, nggak kena. Diteror, nggak berhasil. Anjing tuh janda. Padahal udah kita ancam bakal kita gilir. Tapi ya Awas aja jika kalian gilir beneran. Terus urusannya ke polisi. pengennya sih Kang. Kok dibilangin masih susah aja sih, Bal? Udah tahu sakit, masih aja main. Udah ya, jangan main lagi ya. Tadi kamu main sama siapa, Bal? Cuma sendiri. Teman-teman Iqbal udah pada pergi. Tapi Iqbal punya teman baru loh. Ini mainan dari siapa, Bal? Halo, Kang. Kamu sama Iqbal nggak? Iya. Kang, teman-temannya Iqbal udah pada pergi semua. Kasian Iqbal main sendiri terus. Kang, jadi lurah itu harus melindungi warganya. Yang susah dibantu, yang sakit diobati. Bu, kamu juga ikut-ikutan mau menyalahin aku? Hah? Ini bukan buat aku. Buat siapa, Kang? Kamu jadi lurah itu buat siapa? Bagaimana warga melihat keluarga kita? Aku hanya mikirin Alamannya. Iqbal, Kang. Minimal. Ya. Ini buat kamu. Buat Iqbal. Banyak akalnya. Undang-undang saja pakai tentang mengenai dia tulis pakai orang-orang. Bakal melindungi aku.
Rumah ini hakku. Dan kamu pasti belainnya. Aku sudah memutuskan. Kamu harus pergi dari sini. Aku selalu ngandelin kamu ya, Tak. Dari dulu sampai sekarang juga aku percaya kalau kamu bakal ngelindungin aku. Emangnya kamu berani bawa aku? El. Aku nggak bisa lagi, El. Harusnya kamu bisa ngertiin posisi aku. Posisi? Kamu ngerti nggak posisiku? Hah? Aku janda tinggal mati suami. Aku sendiri. Cuma ini yang aku punya. Kamu punya istri, anak, dan ini jabatan. Munafik kamu. Ini surat-surat yang kamu mau. Ambil sendiri. Saya tidak mau dengar kata belum. Baik. Segera, Pak. Baik, baik. Baik. Janda bangsat. Aku tahu Bapak di mana. Bang, Ella! Woi! Ella! Gila nih janda. Ella! Hei! Woi! Mundur kalian berdua. Makanya harus kita koek-koek sedikit itu. Nah, ketika
begini Pak Wira, bisa begini. Ya, itu sangat-sangat sulit untuk membawa bola. Ini servernya dari NZ. Tidak ada yang lain yang saya inginkan kecuali melihat seluruh warga desa itu sejahtera. Itu janji saya. Demi Allah, saya berjanji. Baik, itu tadi salah satu film cerita pendek soal modus korupsi yang dilakukan dari proses pembebasan tanah. Modus-modus yang tadi itu banyak terjadi kemudian di berbagai daerah. Kalau hari ini kita kenal dengan mafia tanah, inilah modus yang dilakukan oleh mafia-mafia tanah. Mafia tanah itu adalah bagian dari praktek-praktek korupsi terkait dengan pengadaan tanah. Atas nama kepentingan umum, modus itu digunakan kemudian. Modus soal pembebasan tanah untuk kepentingan umum itu selalu menjadi alasan untuk menjustifikasi apa yang dilakukan adalah demi kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Contoh paling sederhana kalau kita lihat itu adalah soal bagaimana pembangunan sirkuit Mandalika misalnya. Kalau masih ingat, sirkuit Mandalika itu dibangun pembebasannya dimulai sejak tahun 1988 lewat sebuah BUMN yang bernama PPL. PPL Pengembangan Pariwisata Lombok.
dari PTPL beralih ke Raja Wali, dari Raja Wali beralih ke RTDC, dari RTDC beralih ke PTDC, dari PTDC sekarang ke ITDC. Saat ITDC memegang tanah yang awalnya dibebaskan 1.450 hektar dengan dalil atau alasan untuk kepentingan umum, PP peraturan pemerintah pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Itu dalil utamanya sebenarnya. Nah, praktek-praktek ini juga banyak terjadi kemudian di kawasan-kawasan hutan. Di kawasan-kawasan hutan, kemudian alih fungsi hutan untuk industri. Alih fungsi hari ini itu ada di NTB itu ada alih fungsi hutan untuk pembangunan lumbung pangan, istilahnya lumbung pangan itu atau bahasa Inggrisnya disebut dengan food center, lumbung pangan yang di Pulau Sumbawa itu merubah alih fungsi hutan dari hutan itu kemudian menjadi lahan pertanian. Itu juga yang terjadi di Kalimantan. Nah, persoalan-persoalan modus korupsi ini itu banyak kemudian terkumpul melalui proses pengadilan atau proses di peradilan. Jadi orang baru memahami soal pentingnya modus itu, kenapa modusnya harus dipelajari. Karena modusnya itu yang digunakan untuk melakukan praktek-praktek korupsi. Nah, saya coba akan menguraikan modus korupsi yang paling sering digunakan mungkin hari ini. Tapi sebelum ke sana kita coba ke definisi korupsi menurut perspektif hukum dulu. Karena korupsi menurut perspektif hukum adalah adanya norma yang dilanggar kemudian. Norma ini dalam ilmu hukum itu ada dua. Ada perintah dan ada larangan. Orang dilarang untuk membuang sampah, orang dilarang untuk korupsi, itu normanya. Dan perintahnya adalah orang untuk mengkampanyekan anti korupsi misalnya, seperti itu perintah. Nah, dalam hukum definisi korupsi dalam perspektif hukum itu telah dijelaskan di 13 buah pasal di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk sebenarnya. Jenis tindak pidana korupsi, pasal-pasal tersebut menekankan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Nah, 30 jenis tindak pidana korupsi itu kalau dikerucutkan ya, itu sekitar setengahnya menjadi 14 jenis. Nah, dari yang 30 tadi itu. Pertama itu soal kerugian keuangan negara. Minggu lalu, 2 minggu lalu kita jelaskan apa itu kerugian keuangan negara. Jadi kerugian keuangan negara itu tidak harus berdampak orang itu menerima uang dari perbuatannya, tapi dia telah melakukan perbuatan maksudnya itu tindak pidana perbuatan yang dilakukan oleh para koruptor ini itu sebetulnya adalah tindakan yang kemudian mengakibatkan orang lain itu menjadi rugi. Maksudnya menjadi rugi itu adalah orang lain yang seharusnya menerima hak, tapi karena dikorupsi, kemudian dia tidak menerima haknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah praktek suap kemudian. Praktek apa ya? Suap menyuap tadi itu. Suap menyuap itu kalau di dalam statistik hasil penelitian itu dia adalah modus yang paling banyak digunakan oleh pelaku koruptor soal suap menyuap. Penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan pengadaan, gratifikasi. Nah, dari 7 ini diturunkan lagi kemudian ada 6 case atau 6 modus yang kemudian bisa menjadi petunjuk semua ketika ingin mengkampanyekan anti korupsi di kampus. Jadi pertama itu adalah merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Jadi siapapun orang yang menghalang-halangin pemeriksaan yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan terkait tindak pidana korupsi, maka dia dapat dipidana dengan Undang-Undang Tipikor.
kalau di KUHP memang tidak diatur di KUHP. Adanya kemudian di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Jadi berkesaksian palsu atau memberi keterangan palsu itu juga dapat dipidana. Kemudian bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka dapat dipidana juga. Jadi kalau APH minta kemudian bukti PIP apa segala macamnya itu kemudian yang diberikan adalah palsu, maka secara hukum dia dapat dihukum kemudian dengan unsur penipuan. Nah, bank kemudian saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang keenam, orang yang memegang jabatan dan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Itu. Saksi yang membuka identitas pelapor kemudian. Nah, modus operandi korupsi. Jadi kita sebut dengan modus korupsi ya. Modus operandi korupsi atau biasa disebut dengan modus korupsi saja atau adalah cara operasi yang orang per orang atau kelompok dalam menjalankan agenda kerjanya dalam bentuk korupsi. Nah, ini pada katakan suap ini adalah praktek modus yang paling besar yang terjadi kemudian. Nah, suap menjadi bonus yang paling sering dilakukan pelaku usaha yang mendapatkan proyek pekerjaan dari pemerintah. Nah, suap menjadi modus yang sangat sering dilakukan para pelaku usaha untuk memperoleh proyek dari pemerintah. Itu secara premis mayornya. Jadi kong kali kong yang jahat itu antara pelaku usaha dan pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa seperti berdampak keburukan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadi korban praktek suap antara pelaku usaha dengan pejabat negara. Nah, modus pertama yang kita bahas di luar modus suap tadi itu, suap menyuap. Jadi modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi ini selalu berubah-ubah. Berubah-ubah dalam artian bukan kemudian di apa istilahnya ini. Jadi jual beli jabatan, orang mau jadi pejabat dia harus bayar sekian misalnya. Itu jual beli jabatan. Orang mau jadi kadis bayar sekian jual beli jabatan. Nah, jual beli jabatan di pemerintah daerah ini mulai jabatan kepala dinas sampai kepala sekolah itu dijual. Itu pasca. Nah, kedua, korupsi pengadaan barang dan jasa yang berlaku dalam yang baru dapat dilakukan kepada daerah setelah memiliki wewenang merencanakan anggaran. Nah, beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah pengadaan barang dan jasa antara lain penerimaan kickback ataupun pengaturan wewenang negara. Kemudian modus ketiga itu ada jual beli perizinan. Tadi ketika mengajukan permohonan sertifikat, misalnya bukan melalui ini, kemudian keluarlah sertifikat atas nama yang di pihak yang satu juga keluar atas nama yang lain. Nah, keluarnya izin-izin ini karena ada praktek itu kemudian. Itu tadi setelah suap, praktek yang ini yang kemudian masih menjadi tren. Maksudnya praktek kemudian orang datang adanya pembatasan dan segala macamnya itu ya praktek. Misalnya orang mau suap, yang malahan yang lebih menarik dari suap itu adalah soal trik dan teknik. Kemudian trik dan teknik apa yang akan digunakan dalam upaya pemberantasan korupsi itu. Yang ketiga, perizinan perkebunan ya. Keempat itu korupsi anggaran. Nah, ini korupsi yang paling dia memain anggaran. Anggaran ini adalah APBD. Jadi orang ketika apa namanya istilahnya ada hubungan kemudian terkait dengan keluarga dan segala macamnya, tetapi ada praktek korupsi. Nah, hal-hal ini yang kemudian menimbulkan orang apa istilahnya? Ya, istilah antipati atau simpati itu. Jadi sebelum diskusi pun sudah terjadi. Jadi anggaran itu main anggaran orang seharusnya dianggarkan dinasnya 1 miliar dikurangin menjadi 200. Itu prakteknya ada.
kelima itu penerimaan gratifikasi. Nah, gratifikasi ini setiap penerima gratifikasi dapat dikenakan pidana bila dia dilaporkan ke KPK dalam 30 hari. Jadi kalau kemudian dia tidak melapor ke KPK, maka dia dapat kemudian dilanjutkan. Jadi penggelapan jabatan daerah contohnya ketika orang pungutan pajak dia disetorkan uang pajaknya ke daerah, tetapi malah dibagi-bagi kalangan pejabat daerah dan oknum-oknum lainnya. Jadi gratifikasi ini hal yang paling gampang, kasat mata, tinggal bagaimana cara kita kemudian memainkan itu baru bisa dimainkan. Nah, seperti itu, kayak seperti itu kemudian apa istilahnya? Ada tawaran untuk pindah tempat dan segala macamnya. Nah, yang keenam itu penggelapan pendapatan daerah. Contohnya ketika ada pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah, tetapi malah dibagi-bagikan di kalangan pejabat daerah dan oknum daerah. Nah, itu model modus-modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jadi modusnya ini bisa banyak. Dalam tender perusahaan itu juga bisa dilakukan, dan sebagainya. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Silakan yang bertanya. Ada pertanyaan? Bagaimana iklannya sudah jadi? Ada suaranya ini ya? Tinggal dikit Pak iklannya. Iya Pak. Tinggal diupload gitu ya? Ya, siapa? Ada pertanyaan lo? Silakan. Iklannya itu Pak, mau nanya ini Pak. Assalamualaikum Pak. Ya. Mana videonya? Mana yang video, nanya? Pak. Maksud saya videonya, gambarnya di sini. Mana orang yang bertanya ini? Ini Pak pakai 2 HP soalnya Pak. Gimana? Iklannya itu Pak, kita sendiri atau gimana itu Pak? Belum tahu saya Pak. Ada petunjuknya di Syakat itu. Di Syakat kita lihat Pak. Ya, lihat di Syakat petunjuknya. Kalau dia iklannya iklan gratis sendiri, kalau iklannya mau buat film soal anti korupsi, yang 3 menit itu bisa kelompok. Oh, boleh kelompok Pak? Boleh kelompok videonya 3 menit. Minimal 3 menit atau maksimal 2 menit setengah kayak gitu Pak? Maksimal 3 menit. Maksimal. Oke dah Pak. Makasih Pak. Yang dikirim ke LMS itu linknya ya, bukan gambarnya, linknya dikirim. Link ininya dan diupload itu sebelum tanggal 8 batas penguploadan dan pengiriman. Nah, tanggal 9 itu hari anti korupsi. Oh, iya Pak. Ikutin petunjuknya ya. Iya Pak. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Ada yang mungkin belum dipahami soal modus itu apa? Modus itu bukan ini ya. Kalau modus itu apa ya bahasanya ya? Bagaimana caranya orang melakukan korupsi itu begini caranya. Nah, itu modus. Apakah dia mau menggunakan cara silence ini cara yang tersembunyi atau secara terbuka? Itu tinggal metodenya bagaimana yang digunakan. Bahkan KPK itu terakhir mengeluarkan rilis soal modus korupsi itu bisa dengan pembelian angpau, istilahnya angpau itu uang amplop yang dibawa ketika ada acara orang kawin misalnya. Itu modusnya bisa seperti itu juga. Bisa juga soal seks perempuan. Itu banyak kemudian. Jadi modus-modus korupsi ini modus yang digunakan untuk memainkan perannya dia kemudian dalam tindak pidana yang dilakukan.
Sedikit sekali yang masuk ini ya. Pada kemana ya? Ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau masih belum paham, tanya banyak-banyaknya ya. Ya. Begini Kak, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, berbagai macam modus korupsi yang dilakukan di Indonesia ini. Tapi kenapa setiap tindak pidana korupsi itu selalu yang dihukum adalah yang merugikan, yang menimbulkan kerugian negara? Kalau kita lihat, kalau banyaknya modus korupsi itu bahkan banyak sekali sebenarnya dampak dari modus-modus itu, walaupun tidak terhitung dalam kerugian negara. Itu aja Pak. Berapa yang selalu yang dihukum itu adalah yang merugikan kerugian negara. Ya, esensi korupsi itu adalah pertama adanya perbuatan melawan hukum, yang kedua adanya penyalahgunaan wewenang. Kalau perbuatan melawan hukum itu bisa dilakukan oleh tidak mesti oleh negara, ininya tersangkanya, tapi peran dan aktor si tersangka itu misalnya, peran dan aktor si tersangka itu berusaha untuk mendekati si A misalnya. Ya. Si A. Karena dia tahu sama seperti suap ya. Suap itu adalah tidak ada keuangan negara yang dirugikan. Itu disuap. Ada juga kasus banyak pegawai negeri mengatakan ketika dia kena kasus korupsi, Rp1 tidak pernah saya terima katanya dari proyek ini. Nah, itu teriakan-teriakan itu kemudian lahir ketika proses sudah kemudian diketahui. Modusnya lebih banyak orang mengetahui. Nah, makanya modusnya itu bisa kemudian apa istilahnya modus, dia selalu pasti akan berubah. Jadi modusnya itu tidak mesti AA. Jadi dia bisa B, bisa C, dan bisa praktek modus ini. Kalau secara ini ya, secara terminologi soal apa namanya anak, terminologi soal anak ya Pak. Kenapa korupsi itu dibenci orang? Kenapa orang kemudian sampai hari ini mati-matian untuk membunuh para pelaku korupsi? Karena belajar dari masa lalu sebelumnya, atau ada peristiwa-peristiwa di luar itu yang kemudian mempengaruhi. Nah, korupsi di pasal 2 itu tidak mesti dia harus adanya kerugian keuangan negara, tapi telah menyebabkan praktek apa namanya, tidak sesuai fakta itu. Nah, ketika orang kemudian berkontribusi terhadap upaya-upaya yang dilakukan, tapi di sisi lain ada upaya-upaya yang coba menekan untuk tidak terjadinya perubahan. Nah, itu bisa terjadi kemudian. Prakteknya adalah ada pihak ketiga yang masuk kemudian membantu si A misalnya. Begitu dari pengadilan tinggi. Begitu prakteknya modusnya. Siapa ya? Modus korupsi ini bukan cuma yang tadi yang saya sebut itu, bukan hanya itu modus korupsi itu. Jadi dia banyak modusnya. Waktu korupsi Hambalang misalnya, modusnya adalah mengurangi spek pekerjaan. Nah, di luar itu ada pembagian uang keuntungan dari si perusahaan yang tanpa sepengetahuan orang-orang di perusahaan di negara misalnya. Jadi modusnya pura-pura pinjam uang, tahun depan diganti, tapi setelah itu hilang. Itu modus-modus yang dilakukan oleh pemerintah.
Jadi begitu. Seperti yang nanya itu sebenarnya dapat dipahami ya. Jadi dia tidak mesti menerima keuntungan, tidak mesti menerima uang. Tapi dengan pekerjaannya yang tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan SOP misalnya, telah berdampak kehilangan tanah orang lain akibat perbuatannya itu. Atau perusahaan lain lebih untung ketimbang negara. Itu juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak pidana korupsi. Oke, Pak. Dimengerti. Siapa lagi? Ya absen ya. Coba absen dulu. Kusnadi Nur Amri, nggak ada ya? Kemudian Wuri, mana Yuri? Hadir, Pak. Edi Heriawan, mana Edi? Nggak ada ya? Kemudian Harizal Samsul Hakim. Hadir, Pak. Hadir, Rizal. Hadir. Denji Ana. Masuk. Mana Denji? Hadir. Ibrahim. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Jumaidi. Hadir. Uku Kartini. Uku ya betul ya. Ada, Pak. Mata saya agak kabut. Di apa Uku ini? M Abdul Marif. Mukib, Pak. Apa? M Abdul Mukib. Mana M Abdul Lutfi? Mukib. Hadir. M Abdul Mukib ya. Oh. Lalu Abdul Munib. M Rifki. Hadir. Hadir, Pak. Hadir ya. Mana M Rifki? Mana dia? Mana M Rifki? Muhammad Iwan. Muhammad Iwan mana? Muhammad Nawawi Al-Fadani. Hadir, Pak. Hadir selalu. Bahasa tak no. Siti Nurfara Hidayati. Izudin. Junaidi mana? Junaidi? Nggak masuk mungkin, Pak. Leni Novitasari. Leni? Nggak ada ya? M. Beni Jarwandi. Hadir, Pak. Hadir. Sigit Bahtiar. Daeng Muncakir. Muhammad Wilhamdani Amrillah. Ada. Ahya Rosyidi. Air Ansori. Hadir, Pak. Muhammad Diab Hamid. Hadir. Muhammad Diab Hamid. Hadir, Pak. Lalu Irsan Hadi. Halo, Irsan Pak. Hadi. Lalu Abdul Munib. Lalu Abidin Munib. Muhammad Rodiaullah. Hadir. Pertama Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rodiaullah hadir. Julian Firmansyah. Hadir, Pak. Hadir. M. Hairul Nizam. Hadir, Pak. Hadir. Dinda Noviani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mahendra Wibowo. Nggak ada ya? Daeng Muzakir. Hadir, Pak. Hadir. M. Fajrul Ridho.
Fajrul Ridho? Nggak ada ya? Ahmad Azmi Azim. Ahmad Azmi Azim. Yanuar Arif Yanuar Arif Yanuar Arif mana? Duh. Ada. Siapa belum di absen? Udah semua nih, udah sisi. Baik. Lalu Irsan belum, Pak. Udah, Pak, ngeliatan. Saya, Pak, lalu Munib. Ada pertanyaan lagi? Irsan Riyadi, Pak. Coba cek siakatnya sudah masuk belum? Saya belum, Pak. Saya belum. Belum ngapain? Belum bertanya. Silakan bertanya apa tanya? Apa pertanyaannya? Lalu Abdul Izzuddin pesen, Pak. Pertanyaannya silakan. Belum dia absen, saya, Pak. Lalu Abdul Munib. Siapa bilang belum di absen? Izzuddin. Udah dari tadi panggil tadi. Izzuddin belum, Pak. Izzuddin baru datang ya, baru masuk ya. Saya belum juga, Pak. Saya belum. Pak. Nah, Lalu masuk ini. itu baru masuk kayaknya dia, Pak. Korupsi waktu ini korupsi waktu dia, Pak. Dia korupsi waktu gitu, Pak. Korupsi waktu dia, Pak. Saya belum, Pak. Dari tadi sudah dipanggil. Udah dipanggil tadi, tapi dia baru masuk itu, ya. Baru masuk Iya, dia kayaknya, Pak. korupsi waktu itu, Pak. Bukan dari tadi. Mungkin nggak ada sinyalnya, Pak. Nggak ada sinyal. Soalnya nggak ada sinyal juga. Sinyal lah, nggak bisa hilang. Sinyalnya keburu, Pak. Ada sinyal kan, Pak? Itu, Pak. Baik, apa ada pertanyaan silakan. Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada kita akhiri ya. Ingat tanggal 8 itu minggu depan kayaknya sudah tanggal 8 itu. Sebelum Tanggal 8. Senin, hari Senin depan. Pak, Hari Senin Assalamualaikum, depan. Pak. Siap. Hari Senin Assalamualaikum, depan. Pak. Pak, mau nanya sedikit, Pak. Apa itu? Kalau berkelompok itu 2 orang atau 3 orang minimal berapa, Pak? Maksimalnya berapa, Pak? Ya itu terserah, tinggal bagaimana cara membuat filmnya aja. Oh, bisa sepenuhnya gitu, Pak. Iya, tergantung itu kan ini tinggal buat filmnya aja itu. Membuat video seperti apa itu harus dipikir. Oh, kita buat drama aja, Pak. Semuanya ini, Pak. Gitu. Kalau bisa ya gabung sama anak perikanan. Silakan. Asal dia menarik kemudian. Ini petunjuknya ya, petunjuknya yang di siakat itu apa ininya, ikutin petunjuknya. Oh, iya, Pak. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.